Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita diberikan kesehatan di tengah wabah COVID-19 ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Yang saya hormati Pak Rojin selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bertemakan agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Untuk itu, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Nur Abidin, NBI 1431900-149 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Apa itu agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin? Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya, Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah. Lihat saja sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim. Siapa yang dengan sewenang-wenang membunuh burung atau hewan lain yang lebih kecil darinya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban darinya. Definisi agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba, atau dengan kata lain, rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Implementasi rahmat bagi semesta alam sudah meluas, hampir ke penjuru dunia. Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Maka yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamlil Mubarak, NBI 1431900-156. Dialog antar umat beragama. Agama merupakan masalah yang sangat sensitif bagi semua bangsa, karena agama merupakan identitas wujud dibandingkan dengan identitas sosial lainnya. Ketika terjadi krisis, agama menjadi simbol pemersatuan di satu sisi, dan pada sisi lain agama menjadi faktor pemecah belah. Seperti yang diungkapkan M. Rasidi, bahwa agama adalah masalah yang tidak dapat ditawar-tawar, apalagi diganti. Ia mengibaratkan bahwa agama tidak seperti rumah atau pakaian yang bisa diganti-ganti semau hati. Jika seseorang memeluk keyakinan, maka keyakinan itu tidak dapat dipisahkan darinya. Berdasarkan keyakinan inilah, menurutnya bahwa umat beragama sulit untuk berbicara secara objektif dalam sosial keagamaan karena manusia dalam keadaan involved.
atau terlibat dengan hal tersebut. Agama merupakan salah satu pembatas peradaban. Artinya, umat manusia berkelompok dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, dan sebagainya. Potensi konflik antara mereka tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi pemecahnya konflik antar umat beragama perlu dikembangkan upaya-upaya dialog untuk mengeliminir perbedaan-perbedaan pembatas-pembatas di atas. Dialog memang bukan tanpa persoalan, misalnya berkenaan dengan standar apa yang harus digunakan untuk mencakup beragam peradaban yang ada di dunia. Dialog antar umat beragama merupakan sarana yang efektif menghadapi konflik antar umat beragama. Pentingnya dialog sebagai sarana untuk mencapai kerukunan karena banyak konflik agama yang anarkis atau melakukan kekerasan. Di dalam negara Indonesia yang pluralitas agama, dialog menjadi pilihan alternatif yang ideal dalam penyelesaian konflik antar umat beragama. Fenomena konflik antar umat beragama harus ditangani karena berdampak sangat negatif. Untuk menghadapi fenomena ini, para pemuka lintas agama tingkat pusat melakukan dialog antar umat beragama. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan meminta pertanggungjawaban darinya. Definisi agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba, atau dengan kata lain, rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Implementasi rahmat bagi semesta alam sudah meluas, hampir ke penjuru dunia. Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Maka yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samuel Mubarak, NBI 143190156. Dialog antar umat beragama. Agama merupakan masalah yang sangat sensitif bagi semua bangsa, karena agama merupakan identitas suci dibandingkan dengan identitas sosial lainnya. Ketika terjadi krisis, agama menjadi simbol pemersatuan di satu sisi, dan pada sisi lain agama menjadi faktor pemecah belah. Seperti yang diungkapkan M. Rashidi, bahwa agama adalah masalah yang tidak dapat ditawar-tawar, apalagi diganti. Ia mengibaratkan bahwa agama tidak seperti rumah atau pakaian yang bisa diganti-ganti semau hati. Jika seseorang memeluk keyakinan, maka keyakinan itu tidak dapat dipisahkan darinya. Berdasarkan keyakinan inilah, menurutnya bahwa umat beragama sulit untuk berbicara secara objektif dalam sosial keagamaan karena manusia dalam keadaan involved atau terlibat dengan hal tersebut. Agama merupakan salah satu pembatas peradaban. Artinya, umat manusia berkelompok dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, dan sebagainya. Potensi konflik antara mereka tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi pemecahnya konflik antar umat beragama perlu dikembangkan upaya-upaya dialog untuk mengeliminir perbedaan-perbedaan pembatas-pembatas di atas. Dialog memang bukan tanpa persoalan, misalnya berkenaan dengan standar apa yang harus digunakan untuk mencakup beragam peradaban yang ada di dunia.
Dialog antar umat beragama merupakan sarana yang efektif menghadapi konflik antar umat beragama. Pentingnya dialog sebagai sarana untuk mencapai kerukunan karena banyak konflik agama yang anarkis atau melakukan kekerasan. Di dalam negara Indonesia yang pluralitas agama, dialog menjadi pilihan alternatif yang ideal dalam penyelesaian konflik antar umat beragama. Fenomena konflik antar umat beragama harus ditangani karena berdampak sangat negatif. Untuk menghadapi fenomena ini, para pemuka lintas agama tingkat pusat melakukan dialog antar umat beragama. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.